Halo rekan-rekan, kembali kepada ulasan tentang apa saja yang harus dilakukan atau dihindari saat kemoterapi sudah selesai dilakukan. Hal ini untuk agar supaya sel yang berasal dari orang tua tidak berubah menjadi sel kanker, ataupun agar sel kanker yang mungkin masih tersisa setelah dioperasi tidak berpeluang untuk tumbuh lagi. Mari kita lanjutkan ulasan pada episode kedua ini. Apa saja pemeriksaan yang akan dilakukan? Selama rutin periksa kesehatan ke onkolog, tadi lanjutannya adalah di samping pemeriksaan fungsi paru-paru, berikutnya adalah pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Khususnya untuk orang yang pernah menjalani radioterapi di dada maupun mengonsumsi obat dengan dosis tinggi. Contohnya antrasiklin, yang merupakan salah satu obat kemoterapi yang bisa berpengaruh pada fungsi jantung. Oleh sebab itu perlu ada pemeriksaan EKG secara rutin. Kemudian mamografi yang ditujukan pada pasien kanker wanita dan pernah menjalani radioterapi di dada. Berikutnya adalah tentang tes pencitraan seperti X-ray atau Ronsen, CT scan, tes darah, semuanya guna mendeteksi kemungkinan munculnya kanker untuk yang kedua kalinya. Pastikan Anda tidak lupa untuk menyampaikan berbagai keluhan yang pernah dirasakan selama menjalani pengobatan kanker maupun setelahnya. Tanyakan lebih lanjut dengan dokter mengenai kemungkinan efek samping yang timbul dari pengobatan kanker sebelumnya, beserta tindak penanganannya yang tepat. Terapi hormon lanjutan dapat mengurangi resiko kambuhnya penyakit kanker payudara. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak wanita yang mengikuti pengobatan kanker payudara dini dengan terapi hormon selama 5 tahun untuk mencegah tumor agar tidak kambuh, masih mungkin mengalami keganasan baru 2 dekade setelah mereka didiagnosa. Peneliti memeriksa data dari 88 uji klinis yang melibatkan 62.923 perempuan dengan reseptor estrogen positif. Artinya perempuan ini masih mengalami menopause. Setelah mengobati tumor estrogen positif dengan kemoterapi, radiasi atau operasi, pasien biasanya mendapatkan terapi lanjutan selama 5 tahun dengan pil berbasis hormon setiap hari, baik tamoxifen atau penghambat pertumbuhan aromatase. Tujuan terapi adjuvan adalah untuk menghancurkan sel kanker yang masih ada yang tidak terbunuh pada perawatan awal. Semua perempuan bebas dari kanker saat mereka menyelesaikan 5 tahun terapi berbasis hormon adjuvan ini. Jadi kalau setelah kemoterapi selesai dilanjutkan dengan terapi berbasis hormon pada wanita yang menopause ini, ternyata selama 5 tahun terapi itu kankernya tidak tumbuh.
Namun studi tersebut menemukan selama 15 tahun ke depan, ya, jadi 15 tahun setelah 5 tahun pengobatan, ternyata kanker payudara kembali kambuh pada 41% perempuan yang memiliki risiko tertinggi dalam penelitian. Jadi setelah 15 tahun angka kambuhnya 41%. Pasien dalam kelompok ini adalah mereka yang awalnya memiliki tumor terbesar yang telah menyebar paling banyak ke bagian tubuh lain selain payudara. Jadi ada untungnya terapi lanjutan berbasis hormon ini. Paling tidak setelah kemoterapi selesai, pasien khususnya kanker payudara terbebas dari munculnya kembali kanker payudara. Oke. Bahkan ini yang disebut produk aromatase di sini yang tersedia di pasaran adalah ini. Pada sisi sebelah kiri ini adalah nama dagangnya. Contohnya yang paling atas Arimidex. Ya, ini isinya aromatase. Ini miligramnya 1 miligram. Satu box isi 28 tablet. Terus ini produsennya namanya AstraZeneca. Kemudian produk aromatase berikutnya dengan nama dagang Aromasin. Ini yang 25 mili. Produsennya namanya Pfizer. Dan seterusnya. Jadi inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah 8 produk yang mengandung atau mekanisme kerjanya sama, efeknya sama dengan aromatase inhibitor. Jadi baik yang produksi multinasional seperti AstraZeneca, Pfizer, Novartis ini produk multinasional, kemudian produk domestik adalah Veron, ya, Kalbe, Actavis ini. Ini yang aromatase. Kemudian yang tamoxifen. Jadi dua-duanya ini digolongkan produk anti kanker yang berbasis hormon. Nah, ini tamoxifen, Kalbe, Tamoplex, tamoxifen, ya. Kemasannya ini, kemudian di sebelah kanan, paling kanan ini adalah nama produsennya. Nah, pasien perempuan dengan risiko terendah yang awalnya memiliki tumor kecil yang tidak menyebar ke kelenjar getah bening atau bagian tubuh lainnya masih memiliki 10% kemungkinan untuk kambuh kembali. Para peneliti melaporkan di New England Journal of Medicine. Sudah kita ketahui bahwa terapi adjuvan berbasis hormon selama 5 tahun terbukti dapat mengurangi risiko munculnya kembali sel kanker dan mengurangi angka kematian. Sekarang ada bukti lain meneruskan terapi adjuvan setelah batas 5 tahun bisa menekan dan mengurangi kekambuhan dan kematian. Dokter telah lama mengetahui bahwa pengobatan dengan tamoxifen selama 5 tahun mengurangi kekambuhan sekitar setengahnya selama perawatan dan hampir sepertiga selama 5 tahun ke depan. Penghambat pertumbuhan yang disebut aromatase yang hanya bekerja pada perempuan pasca menopause bahkan lebih efektif daripada tamoxifen dalam mengurangi kekambuhan
dan kematian akibat kanker payudara. Beberapa peneliti terbaru menunjukkan terapi hormon selama 5 tahun bahkan lebih efektif. Tetapi efek sampingnya membuat beberapa perempuan enggan melanjutkan. Efek samping yang mengancam jiwa jarang terjadi, namun wanita yang mengkonsumsi hormon ini dapat memiliki gejala menopause seperti serangan panas dan kekeringan pada vagina. Data menunjukkan bahwa perempuan dengan kanker payudara estrogen positif, reseptor positif, setidaknya harus mempertimbangkan terus melanjutkan terapi adjuvan setelah 5 tahun menurut kesimpulan para peneliti. Sel kanker payudara bisa menjalar dari tumor primer ke kelenjar getah bening dan bisa beredar di seluruh tubuh yang tidak terdeteksi dengan pemeriksaan saat ini. Dan seiring waktu, sel kanker yang beredar ini bisa menempel pada organ lain di tubuh dan biasanya pada saat itu baru bisa dideteksi bila kanker kambuh. Ini menurut para peneliti di Keck School of Medicine di University of Southern California, Los Angeles. Salah satu kerja pengobatan adjuvan kanker payudara adalah membunuh dan atau menghentikan sel kanker yang tidak terdeteksi untuk tumbuh dan membelah. Meskipun penelitian tersebut menunjukkan beberapa perempuan mungkin memiliki banyak risiko kekambuhan berdasarkan karakteristik tumor aslinya, masih susah diprediksi dan perempuan perlu tetap waspada, menurut Dr. Sharon dari University of Texas, Houston. Kanker payudara bisa tidak aktif selama bertahun-tahun, sehingga perempuan bisa tampak tidak sakit, namun masih bisa kambuh bertahun-tahun kemudian jika tumor menjadi aktif kembali. Ini menurut peneliti Dr. Giordano. Perempuan memerlukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan payudara serta mamogram tahunan. Ini penting menurut peneliti. Jika seorang perempuan berisiko tinggi terkena kanker payudara seperti perempuan dengan mutasi gen, dia mungkin memerlukan mamografi dan MRI payudara. Selain itu, seharusnya wanita menjaga berat badan yang sehat, berolahraga, berhenti merokok, dan membatasi konsumsi alkohol untuk mengurangi resiko kembalinya penyakit kanker. Nah, demikian ulasan pada episode kedua itu. Silakan melanjutkan untuk mengamatin video pada episode ketiga, dan bila mana teman-teman merasa bermanfaat informasi yang diberikan ini, silakan subscribe, klik subscriber, dan bila mana ada yang ditanyakan bisa dilayangkan melalui email suharyanto445@gmail.com. Terima kasih.